semuanya? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Amelia Dewi Nawang Ulan. Berulang kali Bapak ingatkan kepada kalian, silakan pasang maskernya terlebih dulu. Ya, jadi dalam era new normal ini itu kita harus selalu ingat pesan Ibu. Itu ada 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang kemarin. Pertemuan yang kemarin, siapa yang masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan kemarin? Silakan, Laurenza. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas lanjutan dari materi tersebut, itu mengenai, silakan kalian lihat ke depan, mengenai saluran dan dampak dari mobilitas sosial. Kami perhatikan gambar yang Bapak sajikan di depan. Amin. Menurut saya itu merupakan bentuk kesuksesan suatu ulama. Yang kedua, ya silakan. Menurut saya itu merupakan bentuk saluran dari mobilitas sosial dalam lembaga seragam. Beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, silakan lihat ke depan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi saluran-saluran dan dampak dari mobilitas sosial. Yang kedua, mengelompokkan saluran-saluran dari mobilitas sosial. Itu ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah aktivitas diskusi kelompok. Baiklah, sekarang silakan kamu perhatikan ke depan. Itu Bapak ada sebuah video yang nanti Bapak minta untuk menggali informasi dan merumuskan pertanyaan dari video yang Bapak sampaikan ini. Silakan perhatikan. Uang tunai 170 juta rupiah, sejumlah buku tabungan dengan saldo 4,8 miliar rupiah, dan sertifikat deposito 1,2 miliar rupiah jadi bukti KPK saat menangkap 16 orang pada 2 Juli 2020 di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur. 2 diantaranya pasangan suami istri, Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD Kutai Timur. Mereka ditangkap gara-gara menerima uang terkait proyek infrastruktur. Jadi dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, silakan siapa yang bisa merumuskan beberapa pertanyaan. Silakan yang pertama. Saluran mobilitas apa yang terjadi pada individu tersebut? Saluran mobilitas sosial apa yang terjadi pada individu tersebut. Yang kedua. Apa pengaruh perubahan status bagi orang tersebut? Apa pengaruhnya terhadap orang tersebut. Yang ketiga. Silakan. Kenapa terjadi perubahan status pada individu? Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh teman kamu tadi? Silakan. Yang pertama. Jawaban nomor 1 adalah saluran organisasi politik. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, yang pertanyaan nomor 2. Pengaruh bagi individu tersebut adalah mengalami penurunan suatu sosial dan akan berdampak negatif bagi individu. Perhatikan ke depan. Jadi saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial ini merupakan suatu wadah tempat seseorang dalam memperbaiki status sosialnya. Saluran-saluran ini ada beberapa. Yang pertama adalah lembaga pendidikan. Dampak mobilitas sosial. Apa saja dampak dari mobilitas sosial ini? Dampaknya itu dibagi menjadi 2. Ada dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah dapat meningkatkan produktivitas. Sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan diskusi. Akan Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Ini kelompok 2.
kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Untuk mengerjakan LKPD ini kamu Bapak kasih waktu 20 menit. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Nah, silakan dimulai kegiatannya. Dan diskusi. Ini pena. Akan ditulis. Menurut dari kelompok kami, faktor penyebab dari kasus tersebut internal: 1. Moral yang kuat, 2. Sifat tamak atau rakus, 3. Gaya hidup konsumtif dalam keluarga, 4. Kurangnya kompetensi terhadap jabatan tersebut. Menurut dari kelompok kami, dampak perubahan status tersebut akan mempengaruhi status sosial individu tersebut dan bisa menimbulkan gangguan psikologis karena penularan status sosial tersebut. Terus, nah kita lanjut untuk kelompok 2. Menurut dari kelompok kami, solusi dari permasalahan tersebut adalah: 1. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang bagus, 2. Konsisten dalam bertugas, 3. Mempengaruhi sistem. Di materi yang sudah kita bahas pada hari ini, apa yang dapat kamu pahami? Silakan Lorenza. Dalam pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana saluran-saluran dalam mobilitas sosial serta dampaknya bagi individu atau kelompok. Bagus sekali. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan Putri. Ada beberapa saluran mobilitas sosial. Yang pertama, angkatan bersenjata, kedua, lembaga Simpulkan. Dampak mobilitas sosial terbagi menjadi 2, yaitu positif, meningkatkan produktivitas, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat, meningkatkan integrasi. Bagus, kesimpulan yang sangat bagus tadi dari teman-teman kamu. Jadi dapat kita ambil di sini bahwa saluran-saluran mobilitas sosial itu ada beberapa, tadi mulai dari lembaga pendidikan sampai ke saluran pernikahan dan evaluasi. Ini kamu kerjakan per individu. Silakan dijawab. Bikin nama. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Jadi Bapak ingatkan untuk pertemuan selanjutnya itu mengenai pluralitas sosial, lanjutan dari materi kita pada hari ini. Silakan kamu pelajari di rumah, dan Bapak ingatkan kembali itu untuk selalu mengingat pesan ibu. Pakai masker, mencuci tangan. Sebelum kita akhiri, Bapak minta Lorenza pimpin doa. Mengakhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Silakan kalian